penolakan pemberian vaksin dilandasi beberapa hal. Nggak mau. Nggak mau sih, Bu. Saya masih ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cahyani Putri, NIM 2011030700028 dari kelas 03 FKKP 001, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Setikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan memberi sedikit edukasi dengan vaksin kita bisa melawan COVID-19. Di beberapa negara di dunia sudah dinyatakan terbebas atau telah sembuh dari pandemi virus COVID-19 ini loh, seperti negara Bhutan dan negara Hungaria. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Ternyata hal tersebut bisa terjadi pada negara Bhutan, merupakan negara yang tercepat melakukan vaksinasi. Karena telah memvaksinasi 90% populasi dalam waktu 2 minggu. Bhutan juga merupakan salah satu negara pertama yang telah bebas dari pandemi virus COVID-19. Selanjutnya, pada negara Hungaria, ini juga terbebas dari pandemi virus COVID-19, yang dimana faktanya pemerintah Hungaria telah mengumumkan negara itu telah mencapai jumlah 5 juta orang yang melakukan vaksinasi. Karena hal tersebut menjadi hal utama yang menjadikan negara-negara di dunia ini sudah terbebas dari pandemi virus COVID-19. Maka di Indonesia pun menerapkan hal yang sama seperti negara lainnya, yaitu dengan mengadakan vaksinasi COVID-19. Saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Namun, tak disangka, kedatangan vaksin COVID-19 tiba di Indonesia menjadi perbincangan di masyarakat, yang dimana tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, apa itu vaksin. Vaksin merupakan antigen mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan mikroorganisme memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu. Mikroorganisme yang tumbuh kemudian akan dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi, dan kemudian dikemas. Sebagaimana vaksin COVID-19 juga memiliki manfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat vaksin COVID-19, maka dari itu sangatlah penting mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Apakah kamu sudah tahu ada berapa jenis vaksin yang ada di Indonesia? Yuk simak tentang berbagai macam vaksin dan manfaatnya. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan capaian pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Setidaknya ada sejumlah 5 vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan sebagian diantaranya sudah digunakan untuk vaksinasi massal. Yang pertama, ada vaksin Sinovac diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Cina, Sinovac Biotech dengan nama merek CoronaVac. Vaksin ini bertipe whole virus yang memanfaatkan virus SARS-CoV-2 non-aktif, sehingga sudah tidak bisa menginfeksi tubuh, tapi dapat memicu pembentukan imun. Dari hasil uji coba, vaksin Sinovac mempunyai berbagai angka efikasi atau kemanjuran melawan virus yang berbeda-beda.
Yang kedua, vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca merupakan vaksin yang diproduksi Bio Farmasi asal Inggris bekerja sama dengan Universitas Oxford. Vaksin ini bertipe viral vektor memanfaatkan adenovirus simpanse yang sudah dilemahkan untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh sehingga memicu pembentukan antibodi. Yang ketiga, vaksin Pfizer-BioNTech merupakan kolaborasi antara perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika. Terkait pembuatannya, vaksin ini berbasis messenger RNA atau mRNA atau vaksin asam nukleat. Vaksin ini menggunakan materi genetik yaitu protein spike dari COVID-19 yang dimanfaatkan untuk memberikan instruksi kepada sel tubuh agar membentuk antibodi. Yang keempat, vaksin Moderna. Diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, vaksin ini dibuat berbasis mRNA dengan menggunakan materi genetik untuk memberikan stimulus kepada sel tubuh agar membentuk antibodi. Vaksin Moderna mempunyai efikasi atau kemanjuran sekitar 95%. Yang kelima, vaksin Sinopharm dikembangkan oleh perusahaan farmasi Cina. Sinopharm, China National Pharmaceutical. Vaksin memiliki efikasi sebesar 78%. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja manfaat dan bahan apa saja yang terkandung dalam vaksin COVID-19. Jadi, dapat dipastikan bahan yang digunakan dan diberikan aman untuk tubuh kita. Namun, masih banyak juga masyarakat bertanya seberapa pentingnya vaksinasi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Disimak baik-baik ya. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting dan diwajibkan untuk masyarakat Indonesia. Karena vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak bisa 100% melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kalian tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kalian yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sudah divaksin bukan jaminan kita akan terhindar dari COVID-19. Setelah vaksin, kita juga tetap menerapkan protokol 6M, yaitu memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak 1-2 meter, mengurangi berpergian, meningkatkan imun, dan terus mentaati peraturan. Nah, jadi kita sudah mengetahui tentang pentingnya vaksin di lingkungan pandemi seperti sekarang. Taat prokes juga membantu kita untuk melawan COVID-19. Semakin kita menjaga, maka akan diharapkan semakin cepat pandemi ini juga berlalu. Mari, jangan takut vaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, sekian dari saya, Aulia Cahyani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.